Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pengujian substantif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Juliarta, Nadia, Nadifa, Joyce, Cindy, dan Reynald. Baik teman-teman semua, kita masuk ke bagian pendahuluan. Pengujian substantif merupakan aspek krusial dalam proses audit yang bertujuan untuk mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan. Langkah ini dilakukan setelah pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien dan berfokus pada prosedur audit yang dirancang untuk memastikan bahwa transaksi dan saldo dicatat secara akurat. Pengujian ini meliputi analisis rinci terhadap transaksi serta saldo akun dengan tujuan untuk mengonfirmasi keakuratan, kelengkapan, dan klasifikasi informasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, auditor harus mempertimbangkan tingkat risiko deteksi dan memilih prosedur yang paling efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengujian substantif, auditor dapat memberikan jaminan yang lebih kuat mengenai kewajaran laporan keuangan klien. Pengertian pengujian substantif. Pengujian substantif merupakan langkah ketiga dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Pengujian substantif meliputi prosedur-prosedur audit yang dirancang untuk mendeteksi monetary errors atau salah saji yang secara langsung berpengaruh terhadap kewajaran saldo. Sifat substantif. Sifat pengujian substantif berhubungan dengan jenis keefektifan prosedur pengauditan yang akan dilakukan. Bila tingkat risiko deteksi yang diterima rendah, maka auditor harus menggunakan prosedur yang lebih efektif dan biasanya lebih mahal. Dan bila risiko deteksi yang diterima tinggi, auditor menggunakan prosedur yang kurang efektif yang biasanya lebih murah. Baik, selanjutnya itu ada jenis pengujian substantif, di mana sub-sub materinya itu yang pertama ada pengujian atas transaksi, yang kedua prosedur analitis, yang ketiga pengujian terinci atas saldo, yang keempat luas pengujian substantif, dan yang kelima perencanaan pengujian substantif, dan yang terakhir prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Baik, yang pertama itu ada pengujian atas transaksi, di mana tujuan dilakukannya pengujian atas transaksi adalah untuk menentukan apakah transaksi akuntansi klien telah terotorisasi dengan pantas, dicatat dan diiktisarkan dalam jurnal dengan benar, dan diposting ke buku besar dan buku pembantu dengan benar. Dan untuk menentukan apakah semua transaksi telah memenuhi tujuan audit untuk transaksi, dilakukan yang pertama existence, completeness, accuracy, classification, timing, posting, and summarizing. Baik, saya akan membahas mengenai pengujian atas transaksi. Jika auditor percaya bahwa transaksi dicatat dengan benar dalam jurnal dan posting dengan benar, maka auditor akan percaya bahwa total buku besar adalah benar. Pengujian detail transaksi ini dilakukan untuk menentukan ketepatan otorisasi transaksi akuntansi, kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi dalam jurnal, serta kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi dalam buku besar dan buku pembantu. Transaksi program audit pengujian atas transaksi biasanya mencakup bagaimana penjelasan yang mendokumentasikan pemahaman yang diperoleh mengenai struktur pengendalian intern, lalu gambaran prosedur yang dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern, dan yang terakhir adalah rencana tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan. Adapun metodologi untuk merancang pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi adalah yang pertama, melaksanakan prosedur untuk memahami struktur pengendalian intern, lalu menetapkan risiko pengendalian, serta mengevaluasi biaya dan manfaat dari pengujian atas pengendalian, serta merancang pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit berkaitan transaksi. Setelah itu, ada prosedur audit yang dilakukan dalam pengujian detail transaksi, di mana yang pertama adalah tracing. Tracing adalah memilih satu sampel sales invoice dan telusuri ke sales journal. Yang kedua ada vouching, di mana prosedur ini memilih satu sampel transaksi yang dicatat dalam sales journal dan telusuri ke sales invoice. Dan yang terakhir ada reperforming, yaitu memeriksa kecermatan perkalian dan penjumlahan pada sales invoice. Dan yang terakhir ada inquiring, yaitu menanyakan pada klien apakah ada transaksi-transaksi related parties. Baik, selanjutnya ada materi prosedur analitis.
Prosedur analitis yang sering dilakukan auditor adalah perhitungan rasio untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Tujuan penggunaan prosedur analitis adalah 1. Memahami bidang usaha klien, 2. Menetapkan kemampuan kelandungan hidup entitas, 3. Indikasi timbulnya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan keempat, ada mengurangi pengujian audit yang lebih rinci. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi prosedur analitis dalam mendeteksi kemungkinan terjadi salah saji material tergantung pada faktor seperti yang pertama, sifat asersi, yang kedua, kelayakan dan kemampuan untuk memprediksi suatu hubungan, yang ketiga, tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan, dan yang keempat, ada ketepatan harapan. Prosedur analitis dilakukan pada 3 tahap audit yang berbeda, yaitu 1. Tahap perencanaan, untuk membantu auditor menentukan bahan bukti lain yang diperlukan untuk memenuhi risiko audit yang diinginkan atau disyaratkan. Yang kedua, ada selama pelaksanaan audit bersama-sama dengan pengujian atas transaksi dan pengujian terinci atas saldo atau bebas pilih. Dan yang ketiga, ada mendekati penyelesaian akhir audit sebagai pengujian kelayakan akhir atau disyaratkan. Lalu, materi selanjutnya ada pengujian terinci atas saldo. Pengujian terinci atas saldo memusatkan pada saldo akhir buku besar, baik untuk akun neraca maupun laba rugi. Tetapi, penekanan utama adalah pada neraca. Pengujian detail saldo akun yang direncanakan harus cukup memadai untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit dengan memuaskan. Metodologi perancangan pengujian detail saldo meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan materialitas dan risiko audit. Yang kedua, risiko audit yang dapat diterima. Yang ketiga, menetapkan risiko pengendalian untuk suatu siklus akuntansi. Yang keempat, menetapkan risiko pengendalian untuk suatu siklus akuntansi. Dan yang kelima, merencanakan pengujian pengendalian. Dan yang keenam, merancang pengujian detail saldo. Baik, selanjutnya yang keempat adalah luas pengujian substantif, yang dimana semakin rendah tingkat risiko deteksi yang dapat diterima, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif didokumentasi dalam kertas kerja dalam bentuk program audit. Selanjutnya yang kelima adalah perancangan pengujian substantif, yang dimana langkah selanjutnya adalah mengakhiri program audit untuk mencapai tujuan audit spesifik atas setiap kategori asersi saldo akun. Daftar pengujian substantif yang mungkin tercakup dalam pengembangan program audit atas dasar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah prosedur awal, lalu yang kedua adalah prosedur analitis, yang ketiga adalah pengujian rincian transaksi. Di sini terdapat 3 tahapan lagi. Yang pertama adalah memvouching catatan piutang ke transaksi pendukung, lalu melakukan pengujian pisah batas untuk penjualan dan retur penjualan, dan yang terakhir adalah melakukan pengujian pisah batas atas penerimaan kas. Materi selanjutnya yaitu ada prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Ada 7 prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif, yaitu yang pertama itu ada pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka. Adapun yang kedua yaitu pengamatan atau observasi terhadap personil dalam melaksanakan tugas mereka. Yang ketiga itu ada menginspeksi dokumen dan catatan. Yang keempat, melakukan perhitungan kembali. Yang kelima yaitu konfirmasi. Yang keenam adalah analisis tracing atau pengusutan. Dan yang terakhir itu ada vouching atau penelusuran. Kami juga membuat studi kasus berupa pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu, sejauh mana hasil pengujian substantif dapat diandalkan dalam memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan tentang kewajaran laporan keuangan, dan apa implikasi dari ketidakakuratan yang ditemukan selama proses audit. Yang kedua, dalam kasus di mana pengujian substantif menunjukkan adanya kesalahan material, bagaimana auditor harus melaporkan temuan tersebut kepada manajemen dan pemangku kepentingan, serta apa langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya. Maka kesimpulannya yaitu pengujian substantif adalah langkah audit yang dirancang untuk mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan. Prosedur ini mencakup pengujian atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian detail saldo yang disesuaikan dengan 3 risiko deteksi.
Auditor menilai keakuratan pencatatan transaksi dan menggunakan analisis untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dan memastikan keandalan laporan keuangan. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.